Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. tadi sempat tadi sempat live tapi keputus sama jaringan ya. Jaringannya kurang baik. Jadi saya coba record aja ya, mungkin jadi pelajaran juga buat kita ya, bahwa apa sih perbedaannya antara ajaran sana sama ajaran sekarang ini yang saya hadapin sekarang ya. Eh, dan ada perbedaan-perbedaan ajaran, memang sangat berbeda ajarannya, dan apa yang saya dapatkan itu sangat saat ini memang sangat berarti ya buat saya. Eh, yang saya lihat apa ya, banyak perubahan hidup sebenarnya yang saya dapatkan ya. eh saya contoh mengenai tentang firman yang ada di Bible dan ada di Al-Quran. Saya rasa hampir keseluruhannya di Al-Quran adalah firman Allah. Tapi kalau saya mengatakan, saya lihat yang ada di Bible itu, saya bingung yang mana firman Tuhannya. Bingung yang mana firman Tuhannya. Karena kebanyakan itu adalah cerita tentang siapa Yesus pada saat dia lahir dan saat dia mati. Nah, di sini yang menjadi polemik buat saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi mualaf ya, masuk Islam, karena pada saat itu memang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke saya. Sebelumnya saya itu juga penghujat. Sebelumnya saya juga melihat ketidaksesuaian dengan ajaran-ajaran. Ya, saya menganggap itu Islam itu ajaran menyimpang lah ya. Saya menganggap bahwa seperti itu. Tapi pada saat saya mengetahui apa yang diajarkan oleh Islam, saya rasa itu benar-benar sebuah kehidupan manusia ya. Sesuatu yang kita belum lakukan pun Al-Quran sudah tahu. Ibarat kayak begitu. Sebelum kita lakukan, Al-Quran sudah tahu apa yang kita mau lakukan. Ini yang menjadi masuk akal buat saya itu ini. Nah, banyak sekali yang menjadi pegangan hidup buat saya. Pertama itu, kok kayak gini ya, banyak ujian-ujian yang dikasih ke saya, banyak ujian-ujian yang menjadi membuat saya itu kira-kira gua tuh sanggup apa enggak ya menghadapi ujian ini. Awal mula saya ngerasa kayak menyesal, kesel. Kok kenapa hidup gua tuh begini banget? Kenapa kok begini-begini segala macam? Kenapa kok gua pas masuk Islam gua begini? Katanya pada saat sekarang ini saya lagi berpikir masuk akal. Masuk akalnya apa? Kita tuh dihilangkan, yang kita dulu itu kayak dihilangkan seperti ini, emang nggak disengaja, tapi kayak memang dicoba untuk dihilangkan semuanya. Apa yang saya punya, apa yang saya ini segala macam, termasuk anak-anak, termasuk semuanya, barang-barang segala macam, kayaknya dihilangkan semuanya. Kayak diganti yang baru. Kalau kamu mau pindah, mau hijrah, nih ada yang baru. Kira-kira kamu sanggup apa enggak? Dan itu bukan plak begitu ada, tapi kayak ada usaha-usaha yang saya lakukan, dan itu ternyata memang benar gitu loh, bahwa kita harus menghadapi sesuatu yang menjadi ujian buat kita, bahwa kita itu sanggup apa enggak, ya kan? Nah, saya kasih contoh kayak gini aja ya. Di benak saya dulu, zamannya masih non muslim, saya mengatakan bahwa udah tenang, besok masih ada hari esok, masih ada hari esok, masih ada hari esok. Saya pikirannya lah begitulah, pokoknya tenang, masih ada hari esok. Tapi kalau pada saat di Islam, saya mengatakan belum tentu ada hari esok. Karena Islam juga mengajarkan belum tentu ada hari esok. Karena apa? Kita nggak tahu 5 menit ke depan, atau 10 menit, atau 1 jam ke depan kita udah mati. Allah berkehendak kita mati, kan gitu. Jadi ini yang masuk akal buat saya. Kita nggak tahu rahasia Allah manggil kita mati, itu rahasia Allah, kita nggak tahu.
Nah ini yang menjadi apa ya, menjadi pegangan hidup buat saya, bahwa iya benar juga ya, kalau memang besok kita bisa menikmati hari esok, namanya Allah masih kasih kita kesempatan untuk hidup. Jadi ambillah kesempatan kita ini hidup untuk berbuat kebaikan, berbuat apa namanya, bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita nggak usah terlalu banyak menuntut kita harus begini, harus begini, harus begini. Ada aja jalan kok. Iya Andre, lu sering minta-minta donasi segala macam. Saya bukan meminta, saya mengajak donasi. Jika ada yang mau memberikan silakan, tidak pun tidak masalah. Doa pun saya terima. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu kalau seandainya saya minta itu saya memaksa, tidak. Berapapun. Karena untuk bukan buat saya juga, buat mereka-mereka segala macam, buat kehidupannya mereka, buat makannya mereka, buat rumah, kontrakan segala macam. Karena saya coba bersyukur ya, kalau misalkan memang Allah tidak berkehendak saya ada, saya dapat, atau saya tidak ada yang mendonasi, karena apa? Saya juga ada kafe, saya ada usaha, tapi kan nggak bisa semuanya saya limpahkan. Karena apa? Saya juga punya kebutuhan, saya juga punya istri, saya juga punya kebutuhan untuk memberikan kebahagiaan kepada istri saya juga. Kayak gimana? Tapi kan bagaimana mereka yang ada di kita, apakah kita juga tinggalkan? Kan tidak. Makanya di sini jika ada yang mau membantu, contohnya seperti itu. Nah ini yang Islam diajarkan bahwa kayak gimana sebenarnya sih. Kalau dulu saya nggak ada kepikiran-kepikiran untuk ngurus anak yatim, anak asuh segala macam, tidak ada sama sekali. Ya, makanya di sini yang ada perbedaan-perbedaan, ya banyak sekali, jauh. Bahkan saya menerima resiko fitnahan, ya kan, cibiran segala macam, udah banyak sekali ke saya. Ya, saya tidak memungkiri jika saya ini butuh dari netizen, butuh dari apa segala macam. Saya tidak pungkiri itu. Tapi kan saya tidak memaksa. Nah, kembali lagi ke pokok tema, bahwa ada perbedaan ajaran-ajaran. Ya, itu tadi saya kasih contoh ajaran-ajaran. Belum tentu ada hari esok. Saya nggak tahu lagi sehat begini segala macam, sehat walafiat, tiba-tiba nanti malam langsung bam. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Kita kan nggak tahu. Entah jam 8, entah jam 9, entah jam 10, entah jam 11, kita nggak tahu. Jadi situasi inilah yang menjadi pemikiran buat saya. Islam itu benar-benar ngajarin dari benar-benar apapun itu yang kita belum lakukan, Al-Quran sudah menjawabnya. Keren nggak? Jangan, saya nggak setuju kalau Al-Quran dibanding-bandingkan dengan Alkitab. Saya nggak setuju. Al-Quran lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Saya yakinkan itu Al-Quran lebih tinggi. Nah di sini sebenarnya teman-teman semuanya harus memahami ya gimana pengorbanan para mualaf sebenarnya. Saya bukan karena saya bilang saya udah 4 tahun lu tetap belum mualaf. Saya gini, saya boleh dong saya bisa membandingkan apa yang saya dapatkan. Ya. Kenapa saya selalu lu tuh udah lama bukan? Iya, tapi kan saya masih dalam tahap apa ya? Saya bisa aja saya dipengaruhi sama yang agama yang dulu. Bisa banyak sekali di WA untuk mempengaruhi saya kembali lagi, banyak. Bahkan banyak sekali musuh-musuh saya yang gak suka sama saya, umat-umat muslim. Banyak. Ketimbang orang Kristen, yang banyak musuh saya itu orang muslim. Musuh terbesar kita tuh sudah sendiri. Tapi ada saya mau ini enggak. Cuman makanya saya bukan membanding-bandingkan, atau saya bukan kenapa-napa bawa-bawa nama-nama mualaf segala macam, bukan. Tapi saya mau menunjukkan bahwa kita itu ya kan butuh adanya perbandingan. Ya, yang mana yang benar sebenarnya sih? Tapi sekarang memang saya sudah meyakini bahwa Islamlah yang benar.
Saya sudah meyakini bahwa kita sebagai muslim kita harus bagaimana. Dan perbedaannya lagi bahwa umat Islam ini itu hampir tiap hari beribadah, berbeda sama yang lain yang dulu ya. Ya mungkin orang-orang mengatakan, mereka mengatakan, wah tiap hari beribadah. Iya, beribadahnya kemana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya itu sering sepi gereja, sering. Tapi kalau masjid hampir tiap hari itu ada dan rame. Itu termasuk bahwa umat Islam sudah memberikan keyakinan buat saya bahwa yang benar yang mana. Ya, jadi tadi ya saya lagi bilang tadi membahas tentang masalah Matius 16 ayat 23 bahwa dikatakan bahwa itu adalah janji atau firman Tuhan yang diberikan kepada murid-murid Yesusnya itu sendiri. Dan itu Yesus yang berkata. Tapi padahal pada saat di situ di Yohanes 16 ayat 23 itu sebenarnya hanya kata-kata kiasan yang diberitahu oleh Yesus itu sendiri. Tapi Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mintalah kepada Bapa seperti kepada aku, nantinya kita semua mati dan kita kembali kepada Bapa. Jadi semua minta kepada Bapa, gitu loh. Dan di situ Yesus mengakui bahwa ya saya akan menemui mereka di Bapa. Saya akan kembali, saya lahir ke bumi ini dan saya akan kembali kepada Bapa, kan begitu. Yesus sudah menerangkan bahwa dia juga manusia biasa dan dia juga adalah seorang utusan, dan dia itu juga cuma memberitahukan kepada murid-muridnya harusnya meminta, ya. Dan ada beberapa kata-kata kiasan yang dilontarkan oleh Yesus itu sendiri, tapi dianggap sama mereka itu adalah firman Tuhan, bahwa Yesus yang mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Memang itu firman Tuhan yang dilarikan oleh Yesus, tapi bukan berarti Yesus itu sendiri adalah Tuhan yang memberikan firman-Nya, firman yang hidup. Seperti itu, logos. Jadi ini yang yang menjadi bahan pertimbangan buat saya segala macam. Banyak yang mencoba menghasut saya. Saya berpikir iya juga ya, benar ya, apa begini ya. Tapi saya maaf, pada saat saya berpikir dengan satu ayat aja yang ada di Al-Quran, itu bisa mewakili hidup kita. Contohnya, misalkan kayak istri saya tuh suka nih ayatnya ini, Al-Kautsar ya, inna atoina Al-Kautsar fasoli lirobikal wanhar inasiannya kawala betar. Kalau nggak salah terjemahannya itu inna atoina Al-Kautsar ya, istilahnya bukan saya memberikan kesimpulan ya, tapi pemahaman buat saya bahwa kita diberikan rahmat, ya kan, seperti kepada Nabi Muhammad SAW kita diberikan rahmat kepada Allah. Fasoli lirobikal wanhar, Allah cuma minta apa? Sholat dan berkurban. Wanhar, menyembelih, berkurban. Saya nggak punya duit untuk berkurban, terus gimana? Kurban harta, kasih sedekah segala macam. Inasiannya kawala betar. Siapapun yang mencibirmu, siapapun yang nggak suka padamu, biarkanlah, nanti dialah yang terputus. Jadi Allah sudah memesankan apapun itu, apa yang kita merasakan pada di hidup kita sekarang ini, Al-Quran sudah menyimpulkan itu sendiri, ya kan? Dan benar kata-kata Nabi Ibrahim ayat 7 yang saya selalu katakan, wa izana rabbukum la in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Namun jika engkau tidak bersyukur atau mengingkarinya, azab Allah itu lebih pedih, ya kan? Terkadang kita itu lupa apa yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak tahu, kita masih punya lengkap tangan, kaki, mata, segala macam. Kita bersyukur, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa berinteraksi segala macam. Apakah Anda tidak bersyukur? Banyak sekali orang-orang yang tidak bersyukur pada saat Allah sudah berikan, tapi walaupun mereka itu, kebanyakan manusia itu tidak puas, masih pegang handphone, masih punya motor. Ya Allah, kenapa hidup saya begini segala macam. Ya Allah, kenapa saya begini, padahal dia masih punya sesuatu yang bisa dijual, yang bisa dimanfaatkan. Tapi apakah mereka mau? Apakah mereka melakukan itu semuanya?
adanya ngeluh 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 dan ngeluh, merasa kayak dirinya nggak punya, merasa dirinya kayak ini segala macam, ya. Nah, di sini apa, eh, kita setidaknya bersyukur, ya Allah, sampai saat ini hamba masih bisa hidup, hamba masih bisa makan, hamba masih bisa menikmati segala macam. Terima kasih atas syukur yang kau berikan kepadaku. Selesai. Allah akan menambahkan nikmatmu itu, kau bersolat bersyukur, bersolat bersyukur, bertobat. Islam cuma mengajarkan itu doang. Bersolat, apa, bersyukur, bertobat, bersyukur, bertobat, bersyukur, bertobat. 5 kali. Allah tidak akan henti-hentinya memberikan Anda rezeki. Ya. Jadi saya minta, apa namanya, bukan minta ya, saya mencoba untuk memberikan eh, masukan kepada teman-teman muslim semuanya. Ya, lebih baik lebih dalam lagi mempelajari tentang masalah Islam, Islam yang gimana, muslim itu apa, Islam itu apa, segala macam. Alhamdulillah, insya Allah Allah akan memberikan apa yang abang inginkan, itu insya Allah akan, apa namanya, diwujudkan yang pantas menurut Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dia akan memberikan hal-hal yang tak terduga untuk semua teman-teman muslim semuanya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Mohon undur diri. Semoga menjadi bahan-bahan inspirasi, juga bahan renungan buat teman-teman muslim. Saya Andre Mualaf Prince. Semoga menjadi hikmat, menjadi contoh, atau menjadi ya, renungan juga buat semuanya. Oke, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.